Kita awali dengan informasi pertama, Saudara. Hari ketiga pencarian putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Han Mumtaz di Sungai Airborne, Swiss dilakukan oleh jajaran polisi setempat, polisi sungai dan juga pemadam kebakaran pada Sabtu 28 Mei hari ini. Pencarian dilakukan menggunakan perahu dan tinggi drone berteknologi tinggi. Sejumlah fakta mengenai kejadian awal Emeril Han Mumtaz yang terseret arus Sungai Are pun juga diungkapkan oleh sang paman dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan pada hari ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan Tribun Jabar sudah tersambung bersama dengan kami. Ada Syarif Abdus Salam di sana yang akan memberikan update informasi terkini untuk Anda. Halo, selamat petang Syarif. Bisa diinformasikan untuk update terkini pencarian dari putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini. Silahkan. Oke, selamat petang Nila. Seperti diberitakan bahwa hari ini, tepatnya pada siang hari tadi, sudah dilaksanakan konferensi pers dari KBRI di Swiss dan juga dari pihak keluarga yang ada di Gedung Pakuan atau di rumah dinas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kota Bandung. Dalam kesempatan tersebut yang dilaksanakan secara luring dan ya maksudnya dengan langsung dan tidak langsung, disebutkan ada sejumlah fakta-fakta mengenai kejadian awal saat kejadian Emeril Han Mumtaz ini sebelum hanyut ya. Di situ disebutkan bahwa sebelum Emeril ini berenang bersama adiknya yaitu Camelia dan seorang teman yang sudah lama tinggal di Bern, Swiss. Mereka menelusuri sungai terlebih dahulu, kemudian mencari-cari spot-spot mana saja yang kira-kira aman untuk dijadikan tempat berenang. Beberapa spot seperti jembatan dan titik-titik yang arusnya deras itu di blacklist atau tidak dijadikan tempat untuk berenang oleh mereka, namun mereka memilih satu titik tempat berenang yang untuk turun ke dalam sungainya itu mereka menggunakan jalur yang memang disiapkan, yaitu tangga, dan di sana terdapat warga lainnya yang merupakan manula, lansia, dan anak-anak. Dengan demikian bisa dipastikan tentunya akan lebih aman gitu. Namun karena beberapa hal gitu, akhirnya terjadi sebuah insiden dan akhirnya Emeril ini harus terseret arus, sedangkan dua warga lainnya itu bisa menyelamatkan diri. Di situ juga dalam konferensi pers tadi juga disebutkan bahwa ternyata Emeril Khan ini memang memiliki sertifikat diving dan pandai berenang gitu. Namun karena beberapa hal, mungkin cuaca alam, suasana alam dan kondisi alam yang memungkinkan saat itu, sehingga Emeril yang saat itu harus terseret arus. Kemudian disebutkan juga dari pihak KBRI, hari ini menjadi hari ketiga pencarian Emeril Khan Mumtaz ini yang merupakan anak Gubernur Jawa Barat ini ya. Disebutkan bahwa pada hari pertama itu dilakukan pencarian awalnya menggunakan drone thermal untuk mendeteksi suhu tubuh ada di sebelah mana begitu. Namun setelah 15 menit berlalu akhirnya tidak ditemukan dan drone akan dipakai lagi untuk pencarian di hari ketiga ini. Namun ini jenisnya drone yang berbeda ya, bukan untuk mendeteksi thermal, namun untuk mendeteksi topologi dari sungai sehingga bisa di-scan jengkal per jengkalnya, begitu disebutkan oleh KBRI. Di sini ada dari Dubes Mulyaman Hadid. Kemudian drone ini digunakan pada hari ini dan mereka berharap supaya alat-alat ini bisa digunakan untuk membantu pencarian. Tentunya yang melakukan pencarian di sana adalah puluhan personil kepolisian, baik itu kepolisian setempat, kemudian polisi sungai dan juga damkar ya, tim damkar di sana. Di situ juga disebutkan bahwa bila di kita ya,
di Indonesia ini suka ada batas waktu pencarian ya, apabila korban tidak ditemukan. Tapi menurut pihak KBRI di sana disebutkan bahwa tidak ada batas waktu pencarian karena mereka setiap hari tentunya harus berpatroli, terutama yang jabatannya sebagai polisi sungai ini. Mereka berpatroli setiap hari karena itu pekerjaan mereka. Kemudian disampaikan juga bahwa biasanya korban ditemukan 3 minggu setelah kejadian, namun tentunya mereka berharap bisa ditemukan secepatnya dalam keadaan selamat tentunya. Disebutkan juga bahwa dijelaskan ya oleh pihak KBRI ini oleh Bapak Duta Besar Indonesia untuk Swiss mengenai kondisi Sungai Are ini yang memang untuk musim semi dan untuk musim panas itu menjadi primadona bagi masyarakat setempat maupun wisatawan untuk dijadikan tempat berenang. Mereka pun sudah mendapatkan guide baik mengenai suhu sungai yang bisa diakses melalui online. Mereka bisa tahu gitu derasnya arus bagaimana, kemudian suhunya setinggi apa melalui website resmi. Kemudian di sana juga sudah banyak sekali rambu-rambu mana saja yang bisa dijadikan tempat berenang, mana yang tidak gitu. Jadi bisa dipastikan di sana aman ya. Kemudian disebutkan juga bahwa Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Bu Atalia di sana masih berupaya untuk mencari bahkan menemui tim SAR pencari di sana. Sampai update saat ini belum ditemukan Emeril Khan ini, namun pihak keluarga yang ada di Gedung Pakuan atau di rumah dinas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kota Bandung. Dalam kesempatan tersebut yang dilaksanakan secara luring dan ya maksudnya dengan langsung dan tidak langsung, disebutkan ada sejumlah fakta-fakta mengenai kejadian awal saat kejadian Emeril Khan Mumtaz ini sebelum hanyut ya. Di situ disebutkan bahwa sebelum Emeril ini berenang bersama adiknya yaitu Camelia dan seorang teman yang sudah lama tinggal di Bern, Swiss, mereka menelusuri sungai terlebih dahulu, kemudian mencari-cari spot-spot mana saja yang kira-kira aman untuk dijadikan tempat berenang. Beberapa spot seperti jembatan dan titik-titik yang arusnya deras itu di blacklist atau tidak dijadikan tempat untuk berenang oleh mereka, namun mereka memilih satu titik tempat berenang yang untuk turun ke dalam sungainya itu mereka menggunakan jalur yang memang disiapkan, yaitu tangga, dan di sana terdapat warga lainnya yang merupakan manula, lansia, dan anak-anak. Dengan demikian bisa dipastikan tentunya akan lebih aman gitu. Namun karena beberapa hal gitu, akhirnya terjadi sebuah insiden dan akhirnya Emeril ini harus terseret arus, sedangkan 2 warga lainnya itu bisa menyelamatkan diri. Di situ juga dalam konferensi pers tadi juga disebutkan bahwa ternyata Emeril Khan ini memang memiliki sertifikat diving dan pandai berenang gitu. Namun karena beberapa hal, mungkin cuaca alam, suasana alam dan kondisi alam yang memungkinkan saat itu, sehingga Ariel yang saat itu harus terseret arus. Kemudian disebutkan juga dari pihak KBRI, hari ini menjadi hari ketiga pencarian Emeril Khan Mumtaz ini yang merupakan anak Gubernur Jawa Barat ini ya. Disebutkan bahwa pada hari pertama itu dilakukan pencarian awalnya menggunakan drone thermal untuk mendeteksi suhu tubuh ada di sebelah mana begitu. Namun setelah 15 menit berlalu akhirnya tidak ditemukan dan drone akan dipakai lagi untuk pencarian di hari ketiga ini. Namun ini jenisnya drone yang berbeda ya, bukan untuk mendeteksi thermal, namun untuk mendeteksi topologi dari sungai, sehingga bisa di-scan
jengkal per jengkalnya, begitu disebutkan oleh KBRI. Di sini ada dari Dubes Mulyaman Hadid. Kemudian drone ini digunakan pada hari ini dan mereka berharap supaya alat-alat ini bisa digunakan untuk membantu pencarian. Tentunya yang melakukan pencarian di sana adalah puluhan personil kepolisian, baik itu kepolisian setempat, kemudian polisi sungai dan juga damkar ya, tim damkar di sana. Di situ juga disebutkan bahwa bila di kita gitu, di Indonesia ini suka ada batas waktu pencarian ya, apabila korban tidak ditemukan. Tapi menurut pihak KBRI di sana disebutkan bahwa tidak ada batas waktu pencarian karena mereka setiap hari tentunya harus berpatroli, terutama yang jabatannya sebagai polisi sungai ini. Mereka berpatroli setiap hari karena itu pekerjaan mereka. Kemudian disampaikan juga bahwa biasanya korban ditemukan 3 minggu setelah kejadian, namun tentunya mereka berharap bisa ditemukan secepatnya dalam keadaan selamat tentunya. Disebutkan juga bahwa dijelaskan ya oleh pihak KBRI ini oleh Bapak Duta Besar Indonesia untuk Swiss mengenai kondisi Sungai Are ini yang memang untuk musim semi dan untuk musim panas itu menjadi primadona bagi masyarakat setempat maupun wisatawan untuk dijadikan tempat berenang. Mereka pun sudah mendapatkan guide baik mengenai suhu sungai yang bisa diakses melalui online. Mereka bisa tahu gitu derasnya arus bagaimana, kemudian suhunya setinggi apa melalui website resmi. Kemudian di sana juga sudah banyak sekali rambu-rambu mana saja yang bisa dijadikan tempat berenang, mana yang tidak gitu. Jadi bisa dipastikan di sana aman ya. Kemudian disebutkan juga bahwa Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Bu Atalia di sana masih berupaya untuk mencari bahkan menemui tim SAR pencari di sana. Sampai update saat ini belum ditemukan Emeril Khan ini, namun akan terus berlangsung pencarian oleh tim SAR setempat. Oke, demikian Kanila. Terima kasih banyak Syarif Abdul Salam, wartawan Tribun Jabar, Saudara melaporkan terkait update terkini pencarian dari putra sulung Gubernur Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya juga telah terhimpun wawancara yang dilakukan hasil konferensi pers yang dilakukan pada siang tadi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Selama proses pencarian oleh tim SAR, tim KBRI mendampingi keluarga yang ada di sana, menyusuri tepian Sungai Are atau Sungai Are menuju ke arah lokasi awal dimulainya renang dengan harapan dapat menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang dapat membantu proses pencarian. Hingga Kamis sore, proses pencarian dilakukan oleh tim SAR belum memperoleh hasil yang kita harapkan. Pada hari yang sama, saya juga sudah berbicara langsung dengan Kepala Protokol Swiss, Kementerian Luar Negeri Swiss, untuk mendorong pengerahan upaya pencarian yang optimal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan media yang saya hormati. Kemarin pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, tim SAR kembali mengerahkan tenaga sekitar 20 personil untuk dari unsur polisi dan polisi medis. Cakupan area pencarian sekitar 17 km di sepanjang sungai, dimulai dari jembatan Tiefenau hingga ke pintu air Wollensee. Karena kita tahu sungai ini bermuara nanti di Wollensee, jadi seperti danau begitu. Metode pencarian di hari Jumat kemarin adalah menggunakan perahu dan tentu saja disesuaikan dengan situasi setempat.
Karena pada dasarnya pendekatan ataupun peralatan yang dibawa tentu saja bisa berbagai model atau berbagai macam bentuk, tetapi tentu saja semua disesuaikan dengan situasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.